Oke, ya kita sebenarnya masih di suasana serius nih ya teman-teman setelah Ark Conquest. Yang mana masih banyak banget lore yang belum sempat saya bahas, tapi rasanya nggak ada salahnya sih kalau kita kali ini rehat sebentar dari hiruk-pikuk konflik besar yang ada di Tivat. Dan sekali-kali kita lihat Tivat dari sisi yang lain yang lebih santai dan lebih iseng. Karena kali ini kita bakalan masuk ke sesi trivia lagi yang udah lama banget nggak nongol di channel ini. Nah buat teman-teman yang baru mampir, seri trivia ini biasanya berisikan informasi random soal Genshin yang kebanyakan nggak penting-penting amat, tapi kadang ada juga yang bikin mikir, loh kok bisa gitu ya? Kadang main blowing, kadang cuma bikin senyum sendiri. Ya nggak sih? Atau enggak? Ya tapi bisa teman-teman buktikan aja di video kali ini, dan tanpa berlama-lama lagi, inilah trivia edisi November, dan mari kita mulai bahas satu persatu. Nah kita mulai dari sosok naga yang sudah kita besarkan seperti anak sendiri sejak versi 4.8 yaitu Mini Durin. Yang sebenarnya sekarang udah nggak bisa dibilang mini lagi ya. Nah kita sempat berjumpa dengannya di Luna 2 dan kalau sesuai dengan jadwal, selambat-lambatnya dia bakalan playable pada 23 Desember 2025. Durin masih punya sifat yang masih polos, tapi tetap membawa identitas kuat sebagai seekor naga. Kombinasi yang menarik apalagi kalau dilihat dari segi desain, terutama dari matanya. Warna matanya begitu indah dan berkesan, tapi ternyata nggak sembarangan teman-teman. Ada kemungkinan desain mata Durin ini terinspirasi dari dunia nyata, lebih tepatnya dari sebuah perhiasan yang bernama Dragon Breath Oval. Ya memang kalau dibandingkan dari segi warna dan pola pantulan cahayanya, kemiripannya cukup mencolok. Nah disebut sebagai Dragon Breath mungkin karena warnanya yang berubah-ubah tergantung dari sudut pandang yang seolah-olah menunjukkan perhiasan tersebut bernafas. Nah menariknya lagi, meskipun namanya oval, Dragon Breath Oval bukan batu oval alami teman-teman, melainkan hasil buatan manusia yang digunakan sebagai perhiasan sejak awal 1900-an di wilayah Bohemia yang sekarang menjadi bagian dari Republik Ceko. Nah meskipun buatan manusia, bukankah referensi ini sangat pas untuk Durin saat ini? Mengingat faktanya, Durin sendiri tidak terlahir secara alamiah, melainkan ciptaan dari berbagai pihak. Mulai dari Rindotir, kemudian Anya, hingga akhirnya disempurnakan oleh Albedo. Jadi kalau dipikir-pikir, menyamakan mata Durin dengan Dragon Spirit Oval bukan sekedar cocok dari segi warna dan pola, tapi juga cocok dari segi makna. Nah, di sekitaran Sumeru, beredar sebuah gosip, terutama di kalangan para kriminal, bahwa Candice ternyata cukup dikenal. Yang mana salah satu rumor yang paling sering muncul adalah dia merupakan keturunan dari Al-Ahmar atau King Deshret, sang penguasa padang pasir merah pada zamannya. Nah, hal itu bahkan sempat tersirat juga di profil Candice, seolah membenarkan anggapan tersebut. Nah, tapi apakah benar faktanya seperti itu? Jawabannya iya dan tidak. Kalau dimaknai secara literal bahwa Al-Ahmar punya anak, lalu berlanjut punya cucu, cicit, dan pada akhirnya darahnya mengalir pada Candice, sayangnya nggak ada referensi yang bisa membuktikan hal itu. Malah mengingat cinta matinya Al-Ahmar kepada Nabu Malikata, peluang dia punya keturunan dari pasangan lain itu cukup kecil ya. Nah tapi di sisi lain menyebut Candice sebagai keturunan Al-Ahmar itu juga nggak sepenuhnya salah teman-teman. Hanya saja sebutan itu tidak ditujukan secara pribadi kepada Candice, melainkan lebih bersifat kolektif kepada seluruh penghuni Desa Aru. Nah Desa Aru sendiri memang dikenal sebagai suaka terakhir bagi para pengikut King Deshret. Jadi kemungkinan gelar keturunan di sana bisa jadi bukan bermakna sebagai darah, melainkan garis kepercayaan dan kesetiaan. Dan kalau mau dibuat paralelnya, ini mirip dengan Frostbone Saiyan, yang mana mereka jelas-jelas bukan anak-anak dari Hurekutar, tapi tetap membawa warisan, ajaran, dan idealisme yang bersumber darinya.
Nah, karena sempat bingung mau bahas apa, kali ini kita ambil beberapa trivia menarik tentang Nefer, karakter baru dari Luna 2. Nama Nefer kemungkinan diambil dari hieroglif dari Mesir yang bentuk seperti ini, yang dibaca Nefer, yang memiliki makna sempurna, cantik, ayu, anggun, baik, dan kata-kata sejenisnya. Nah, apakah rupa dan makna itu cocok dengan dia? Silahkan dinilai sendiri. Nah, selain itu, nama Nefer juga mirip dengan salah satu ratu Mesir yang terkenal, yaitu Nefertiti. Kesamaannya nggak cuma dari nama, tapi juga dari peran. Berdasarkan catatan para arkeolog, Nefertiti punya pengaruh politik yang besar saat menjadi permaisuri Firaun Akhaten, bahkan sempat dianggap berkuasa bersama suaminya. Nah, ada teori yang menyebutkan bahwa setelah kematian suaminya, Nefertiti sempat memerintah sebagai pharaoh dalam waktu yang singkat. Meskipun hal ini masih diperdebatkan. Nah, kalau kita tarik ke dalam cerita Notcry saat ini, posisi Nefer juga serupa. Sosok perempuan dengan pengaruh politik paling besar yang ada di Notcry, yang bahkan berhasil meruntuhkan sistem kepemimpinan bayangan yang sempat menguasai wilayah itu. Lalu, konstelasi Nefer bernama Ludus Latrocolorum yang diambil dari permainan papan Romawi kuno di antara abad ke-1 sampai ke-3 sebelum Masehi. Permainan ini cukup unik karena untuk memakan bidak lawan, pemain harus mengapit bidak tersebut dengan 2 bidak milik sendiri agar lawan tidak bisa bergerak. Uniknya, strategi Nefer untuk mengalahkan pemimpin bayangan Notcry juga sama. Dia bermain lakon sebagai seorang agen, lalu menyewa beberapa orang untuk membuat lawannya tidak dapat bergerak lagi, sehingga Nefer meruntuhkan lawannya tersebut. Dan bukankah ini pula yang dilakukan oleh Nefer bersama yang lain ketika perlawanan terhadap Rerir, yang mana Rerir yang merasa di atas angin, lalu tiba-tiba diapit oleh banyak pihak dan tidak bisa bergerak hingga berujung pada kegagalannya di Luna 2. Kemudian yang terakhir adalah Tut, salah satu pengikut setia dari King Deshret yang sempat berkata kepada Nefer soal betapa luar biasanya dirinya. Tut mengaku pernah melayani 3 Dewi Bulan untuk membimbing manusia, kemudian mengukir takdir yang masuk akal bagi makhluk yang fana dan menjaga siklus dunia agar tetap harmonis. Nefer pada saat itu sama sekali tidak mempercayai ucapannya, tapi tetap menerima kekuatannya. Yang menarik, dan mungkin agak ironi, adalah bahwa ucapan Tut itu ternyata solid secara referensi. Dalam mitologi Mesir, Tut memang dikenal sebagai Dewa Bulan, dipuji karena kebijaksanaannya, serta keahliannya dalam tulisan, sains, seni, dan sihir. Jadi ya, sebenarnya Tut itu nggak bohong juga, namun itu soal referensi. Tapi entah Tut waktu itu berbohong atau tidak, namun pada satu waktu, tepatnya saat Nefer memperoleh Moonwheel, dia tersenyum menyeringai seolah menyadari bahwa pada saat itu Tut benar soal kekuatan yang dijanjikan kepadanya. Kalau teman-teman sempat berkeliling kota Nasya, mungkin pernah melihat satu pemandangan unik di sana, yaitu seekor melusin yang nyasar yang tampak mondar-mandir di tengah kota. Melusin itu bernama Irasha dan katanya dia sedang mencari temannya yang hilang entah kemana. Temannya itu bernama Tayanges yang berasal dari Fontaine dan ia yakin bahwa Tayanges ada di kota Nasya. Ya, benar saja, Tayanges emang berada di sana dan ternyata terjebak dalam urusan administrasi yang ada di pelabuhan yang membuatnya sulit masuk ke kota. Nah, sampai di sini kelihatannya nggak ada yang aneh, sampai akhirnya Nefer dirilis. Yap, berkat pasif ability Nefer terungkap bahwa Tayanges bukan teman dalam artian sebenarnya, melainkan teman dalam tanda kutip. Soalnya, Airatsa ternyata anggota Merosi Phantom, unik khusus dari Fontaine yang bertugas menangkap kriminal. Dan Tayanges sendiri adalah target buruannya yang sudah dia kejar sejak di Fontaine, kemudian ke Liyue hingga akhirnya sampai di kota Nasya, meskipun hasilnya masih nihil. Nah, sayangnya belum diketahui dengan jelas apa kesalahan dari Tayanges, tapi gelagatnya di pelabuhan memang sangat mencurigakan. Terutama ketika dia ditegur, ia terlihat sangat gugup pada saat itu. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa ayah dan ibu Jean dan Barbara, yaitu Seamus Peck dan juga Frederica Gunhilder, sudah lama berpisah. Yang mana Jean akhirnya ikut bersama Frederica dan bergabung dengan pasukan KOF, sementara Barbara ikut dengan Seamus dan sama-sama mengabdi di gereja Favonius.
Meskipun mereka memutuskan untuk berpisah, tapi pada akhirnya mereka kembali bersatu. Bukan sebagai pasangan suami istri, tapi sebagai bagian dari pasukan ekspedisi Varka yang kini berakhir di Northcry. Walaupun belum tertulis secara jelas, ada kesan bahwa Simes masih menyimpan rasa pada Frederica dan mungkin masih canggung untuk bertemu dengan mantan istrinya tersebut. Ya, dikatakan bahwa Kardinal Simes kini sudah kembali ke pasukan utama yang ada di Northcry dan entah kebetulan atau tidak, Frederica juga sudah pulang ke Mondstadt, tepatnya berada di Dormanport, yang mana mungkinkah Simes masih canggung sehingga semacam menghindari keberadaan Frederica di pasukan utama. Nah, sebenarnya hal ini sudah tersirat ya sejak 2.4, tepatnya pada Lord Gunhilder Legacy. Diceritakan bahwa Barbara menemukan sebuah setelan kesatria saat membereskan barang-barang yang ada di rumahnya. Barbara sempat menduga setelan itu milik Jean, tapi ternyata bukan. Ketika Jean menanyakan hal tersebut kepada ibunya, Frederica menunjukkan raut wajah yang penuh dengan nostalgia dan ekspresi yang jarang sekali terlihat oleh Jean. Frederica lalu bergumam, jadi Simes masih menyimpannya. Nah, setelan itu kemudian diberikan kepada Jean dan ternyata itu adalah setelan yang digunakan oleh Frederica ketika ia memperoleh gelar Alder Knight. Sayangnya hingga kini belum ada kelanjutan kisah antara Simes dan Frederica dan juga belum dijelaskan alasan sebenarnya mengapa mereka berpisah. Ya, come on lah Hoyo, buatlah kisah mereka rujuk dan bersatu kembali. Nah, sudah bukan rahasia lagi ya kalau setiap anggota Hexen Circle punya bidang fokus masing-masing, entah soal ramalan, takdir dunia, penjelajahan, dan lain-lain. Nah, tapi yang menarik nih teman-teman, ternyata mereka juga punya gaya tulisan yang berbeda-beda, bahkan dari segi keindahan dan karakter hurufnya. Nah, hal ini bisa diketahui lewat Fortune Slips yang muncul di Imaginarium Theater. Tulisan tangan yang dikatakan paling indah adalah milik Barbelot atau Barbie, sampai-sampai saking indahnya, tulisannya disebut sebagai cetakan buku. Tulisan yang juga dikatakan rapi adalah milik Mediang Ivanovna, yang memang dideskripsikan punya tulisan yang halus dan teratur. Lalu kemudian ada Alice yang tulisannya dikatakan imut sih, meskipun nggak dijelasin seperti apa bentuknya. Kemudian untuk anggota lain belum diketahui secara pasti, namun ada satu hal yang cukup jelas teman-teman, bahwa di antara semuanya, sepertinya Nicole yang punya tulisan paling buruk. Dalam Fortune Slip itu disebutkan kalau tulisan Nicole benar-benar kacau, dan hal yang sama juga ditekankan lagi dalam The Little Witch and the Undying Fire, bahwa tulisan tangannya memang acak-acakan. Nah, Nicole sendiri bahkan mengakui di Fortune Slip tersebut bahwa dia tidak pernah, saya ulangi, tidak pernah melatih kemampuan menulisnya. Salah satu momen dari story Simulangka yang benar-benar saya ingat sampai hari ini adalah ketika Anya M. Andersdottir menuliskan beberapa pesan dalam surat-suratnya tentang betapa berartinya hidupnya selama bersama para anggota Hexen Circle dan bagaimana masa-masa itu menjadi bagian paling membahagiakan dalam hidupnya. Nah, rupanya perasaan Anya tidak sepihak teman-teman, karena kepergiannya meninggalkan kesan yang begitu mendalam bagi para anggota Hexen Circle lain. Nah, Fortune Slip yang saya singgung sebelumnya yang bisa kita temukan itu sebenarnya bukan ramalan nasib teman-teman, melainkan surat-surat yang berisi kerinduan mereka atas kepergian Anya. Contohnya, Barbelot menuliskan bahwa ia sangat merindukan Anya walaupun hanya sedikit, sambil berkelakar bahwa dirinya juga sudah menua. Sementara Alice berharap Anya bisa melihat sendiri bagaimana seorang anak kecil menghina isi buku dari Anya yang dikatakan si anak sudah ketinggalan zaman. Alice sendiri sedikit marah akan peristiwa itu, tapi momen itu hampir membuat Alice menangis menitihkan air mata karena anak yang menghina buku Anya sangat mengingatkan Alice dengan rupa dan juga gelagat Anya ketika masih kecil, ketika Alice pertama kali bertemu dengannya. Lalu Nicole menuliskan bahwa selama Anya berada di sisi mereka, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan kini Nicole berharap justru Anya lah yang mengawasi mereka dari kejauhan. Lalu Ivanovna juga menulis dengan sebuah nada
yang cukup nostalgia mengingat betapa kejamnya Alice saat melatihnya di masa lalu, namun tetap menegaskan bahwa hari-hari itu adalah masa paling membahagiakan dalam hidupnya. Dan belum berhenti sampai di sana, para anggota Hexen Circle juga memberikan persembahan terakhir untuk Anya melalui sebuah karya. Mereka menuliskan sebanyak 7 volume cerita dari sudut pandang masing-masing yang kemudian dikenal dengan buku The Little Witch and the Undying Fire. Buku ini mereka tulis dan mereka persembahkan untuk Anya yang memang begitu menyukai kisah dan juga dongeng. Dan mungkin itulah hadiah terakhir yang mereka siapkan untuk kemudian diberikan kepada Anya. Sayangnya ketika volume kelima ditulis, Anya tampaknya sudah berpulang. Bahkan di volume ke-6, Octavia menuliskan kalimat yang sangat menyayat hati bahwa apakah masih ada makna kita menulis cerita ini. Meskipun seperti itu, buku itu tetap mereka selesaikan dengan baik dan yang menariknya adalah sampul bukunya diadaptasi dari sebuah album lagu yang berjudul Wish You Were Here. Nah, jadi dalam beberapa waktu terakhir saya cukup sering memainkan sebuah lagu yang cocok di telinga dan juga cocok di kalbu karena memiliki sebuah lore yang cukup menarik. Lagu itu sendiri menceritakan tentang seseorang yang tinggal pada sebuah dunia yang kecil, bukan secara literal, hanya saja mungkin dia terikat dengan dunianya sendiri, lalu terjadilah sebuah pendaratan atau pertemuan yang tidak terduga dengan seseorang yang asing. Hanya saja dia memiliki pengalaman yang kurang mengenakan dalam sebuah pertemuan yang membuatnya berpikir apakah dia harus membiarkan orang asing itu berlalu begitu saja atau cukup mempermainkannya untuk mengisi waktu. Namun ada satu hal yang pasti, pertemuan itu membuat dia tidak dapat melepaskan sang orang asing itu dari pikirannya, yang mana hal itu membuat dia bertanya-tanya apa yang sudah orang itu lakukan pada pikirannya dan membuatnya semakin penasaran akan orang asing tersebut. Perlahan namun pasti tumbuhlah sebuah rasa yang bahkan tidak pernah dirasakan oleh dia sebelumnya, yang membuat dia semakin penasaran dan semakin tertarik untuk menjelajah sebuah mimpi tak berarah bersama dengannya. Pada awalnya dia hanya meminta orang asing itu untuk tinggal lebih lama sementara waktu bersamanya, tapi pada akhirnya pikirannya berubah setelah si orang asing itu mengulurkan tangannya dengan segala konsekuensi yang telah tergambar untuk kemudian mengajak dia ikut dengannya dan menyaksikan hal yang bahkan belum pernah dilihat oleh siapapun. Bentar. Bukankah ini cerita yang cukup paralel dengan romansa kosmik yang pernah kita dalami dalam beberapa waktu kebelakang di Genshin ya? Yap, cerita romansa antara Koitar dengan Seutervoinen atau Voyager yang pada akhirnya mendorong pemberontakan besar di Hyperborea. Ya, diceritakan Koitar yang disekap pada salah satu cabang Irminsul pada akhirnya mengalami sebuah pertemuan tidak terduga dengan seorang pemuda dari Hyperborea yang pada saat itu dirasuki oleh kesadaran dari Voyager. Pertemuan itu pada akhirnya membuat Koitar semacam mendapatkan sebuah delusi yang diberikan oleh Voyager kepadanya. Delusi itu kemudian mempengaruhi pikiran Koitar dan dia pun melihat sebuah mimpi. Mimpi yang menunjukkan sebuah takdir yang berubah dari takdir yang sudah digariskan. Tentang menara yang menembus langit, 3 bulan yang memancarkan cahayanya menuju lautan, dan kembalinya Nibelung ke Teyvat. Pada akhirnya Koitar terbangun dari mimpinya seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Hanya saja yang dia sadari adalah dia melihat refleksi yang belum pernah dia lihat pada dirinya melalui mata Voyager yang memiliki bentuk bintang. Saat itu jugalah Koitar mengalami sebuah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dan dia pun penasaran apakah gerangan perasaan itu. Perasaan cintakah? Atau sekedar delusi dari harapan, ambisi, dan kematian. Namun pada akhirnya keraguan itu terpatahkan oleh aksi Voyager yang mengulurkan tangannya kepada Koitar dengan mengatakan, biarlah aku yang akan menjadi pedangmu, tamengmu, dan juga pembimbingmu, serta rekanmu dalam pemberontakan yang tidak akan termaafkan ini. Setelahnya disaksikan oleh 3 Dewi Bulan, Koitar pun mengecup kening sang pemuda, sebuah tindakan yang membuktikan perasaannya kepadanya. Dan sebagaimana yang teman-teman tahu,
Pada akhirnya pemberontakan yang tidak pernah dibayangkan itu pun terjadi, walaupun semuanya runtuh hanya dalam satu malam. Nah, tentu saya nggak akan memutar atau menampilkan musik yang saya maksud di dalam video ini, ya karena jelas bakalan kena copyright. Tapi kalau teman-teman penasaran sama lagunya, judulnya adalah Cosmic, yang dirilis pada tahun 2024 dan dibawakan oleh Red Velvet. Terjemahan liriknya bisa teman-teman cari sendiri di internet, dan kalau ingin melihat paralel ceritanya dengan kisah Koitar dan Seuter Voinen, bisa cek langsung lewat Etherlike Spindelwood dan Finale of the Deep Galleries, terutama pada bagian bunga dan juga Circlet. Ya, siapa tahu teman-teman ragu gitu dengan apa yang saya sampaikan dan ingin menguji keabsahannya dengan apa yang saya sampaikan, bisa langsung cek sendiri dan buktikan paralel ceritanya. Dari semesta lore ke dunia top up. Perkenalkan, World of Top Up, layanan resmi dari tim Maspur sendiri. Tenang aja, cepat, aman, dan langsung dari World of Tivat. Silahkan kunjungi wotopup.com atau bisa cek di deskripsi. Oke, jadi tadi itu ya teman-teman untuk trivia edisi November kali ini, yang mana trivia emang udah lama banget gak hadir di antara kita semua. Ya, mau gimana lagi? Akhir-akhir ini kita terus dibantai sama cerita serius, apalagi sejak masuk patch Luna kali ini ya. Tapi gimana menurut teman-teman, apakah trivia kali ini masih terasa kayak dulu, atau malah makin random aja? Iya, tapi dari awal sih konsep trivia emang random aja sih ya. Jadi, trivia mana yang kalian suka kali ini, langsung aja tuliskan di kolom komentar. Dan kalau ternyata ada trivia tambahan juga boleh banget buat ditulis, selama bukan leaks atau spoiler, dipersilahkan. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para descender atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat kalian semua yang udah nonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe, atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Puri pamit dulu. Hadasra.